A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Walau manusia sesungguhnya bahaya kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu akan kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Setelah Allah melepaskan mereka dari malapetaka itu dan mereka merasa senang dan hilang segala kekhawatirannya, mereka lupa kepada Yang Maha Penyelamat dan Pemberi Karunia. Bahkan mereka durhaka kepadanya dan kembali berbuat kebinasaan di muka bumi dengan melakukan kezaliman dan kekacauan di antara manusia. Demikianlah Allah melukiskan watak dan tabiat manusia. Mereka ingat dan merendahkan diri kepada Allah bila mendapat kesengsaraan, dan bila malapetaka itu telah lenyap, mereka lupa bahkan kembali mendurhakai Allah. Watak dan tabiat yang dilukiskan di atas menunjukkan kelemahan manusia. Karena itu hendaklah manusia insaf dan sadar atas kelemahan merupakan suatu kesenangan baginya. Maka itu adalah kesenangan sementara selama hidup di dunia, sedangkan kesenangan dan kebahagiaan yang kekal ialah kesenangan dan kebahagiaan yang ditimbulkan oleh kepatuhan kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan senang dan sengsara, suka dan duka, dalam keadaan rugi dan beruntung, dan sebagainya. Kesenangan dan kebahagiaan yang demikian akan dirasakan selama hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharon faja'alnaha khasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah karenanya macam-macam tanaman bumi yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, terhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang berpikir. Ayat ini menerangkan sifat kehidupan dunia dan perumpamaan yang tepat ditinjau dari segi kefanaannya, seperti lenyapnya suatu harapan yang mulai timbul pada diri seseorang,
Sifat dunia seperti ini diserupakan dengan air hujan yang diturunkan Allah dari langit. Dengan air itu tumbuhlah beraneka macam tanaman dan tumbuhan yang beraneka rupa dan berlainan rasa yang menjadi makanan bagi manusia dan binatang. Lalu permukaan bumi ditutupi oleh keindahan pemandangan dari pohon-pohon yang menghijau, yang dihiasi oleh bunga dan buah-buahan yang beraneka warna. Pada saat itu timbullah harapan dan cita-cita manusia yang mempunyai kebun itu. Seandainya tumbuh-tumbuhan itu berubah dan bisa dipetik, di tengah harapan yang demikian datanglah malapetaka yang memusnahkan tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohon itu. Sehingga bumi yang berhias pohon yang beraneka warna itu tiba-tiba menjadi datar dan rata, seakan-akan belum pernah ditumbuhi apapun. Pada saat itu sinarlah harapan dan cita-cita itu, sebagaimana kehidupan dan kesenangan duniawi yang dapat pula sirna seketika. Kefanaan hidup di dunia itu ditegaskan oleh firman Allah, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Surat Al-A'raf ayat 97 hingga 98. Sebagaimana Allah telah memberikan perumpamaan yang tepat dan jelas dalam melukiskan keadaan hidup dunia dan tertipunya manusia oleh kehidupan itu karena pengaruh setan dan mengikuti hawa nafsu. Maka seperti itu pula lah jelas dan terangnya Allah menerangkan hakikat tauhid, pokok-pokok agama, budi pekerti yang baik, dan amal-amal yang saleh yang harus dikerjakan dan dipatuhi. Hanya orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran yang sehatlah yang dapat memahami perumpamaan dan penjelasan itu. Banyak manusia yang lalai dan ingkar karena merasa dirinya telah merasa cukup, merasa sanggup dan merasa berkuasa, sehingga lupa akan tujuan hidup dan kehidupan yang sebenarnya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Allah menyeru kaum muslimin agar mereka menempuh jalan yang menghantarkan diri mereka ke Darussalam, yaitu kebahagiaan abadi yang akan mereka rasakan di surga nanti. Sebagai bimbingan kepada kehidupan yang bahagia itu, Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya agar mereka menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada kehidupan bahagia itu. Mereka dilarang meniru perbuatan orang-orang musyrik yang mengutamakan kehidupan dunia. Mereka terpesona sedemikian rupa kepada kehidupan dunia. Mereka tidak akan mengharapkan kebahagiaan lain dari yang telah mereka rasakan. Dengan demikian mereka telah memilih jalan yang sesat, sebab kehidupan dunia itu sangat terbatas dan kebahagiaannya tidak kekal. Itulah sebabnya maka Allah mengajak kaum muslimin agar mengikuti syariat dan petunjuk yang dibawa Rasul, agar mereka dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia adalah merupakan tanda-tanda yang sangat halus, yang dapat dicapai oleh seseorang dengan menggunakan akalnya, dengan jalan memperhatikan alam semesta dan isinya, serta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, sehingga dengan demikian manusia akan dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Selain itu Allah memberikan penjelasan tentang hukum baik yang bersifat
umum ataupun yang bersifat khusus, yaitu hukum syara yang mengatur hubungan antara makhluk dengan khalik serta hubungan antara sesama makhluk. Hukum-hukum Allah yang berlaku bagi manusia ditunjukkan oleh Allah dengan taufiknya. Orang yang mencapai hidayahnya itu ialah orang-orang yang diberi kemampuan untuk memahami dan melaksanakannya. Hidayah itu diberikan Allah kepada manusia sesuai dengan irodatnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Wajah-wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula diliputi kehinaan. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa bagi orang-orang yang dapat memahami petunjuk dan mengambil manfaat dari petunjuk itu serta mengamalkannya, Allah akan memberikan pahala sesuai dengan amal perbuatan mereka. Bahkan untuk mengalahkan mereka lebih baik giat mengamalkannya. Allah menjanjikan pahala 10 kali lipat atau lebih banyak daripada itu. Firman Allah, liyajziyalladzina asa'u bima amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Surat An-Najm ayat 31. Orang yang melakukan amal yang baik akan mendapat imbalan pahala melebihi pahala yang seharusnya diterima. Mereka itu akan menerima pahala yang berlipat ganda. Mereka akan mendapat tambahan pahala lagi yang tidak ternilai harganya, yaitu mereka akan mengetahui dengan sebenarnya bahwa Allah yang maha mulia. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang paling tinggi, karena mereka mengetahui dengan sebenarnya penciptaan alam semesta ini dan membenarkan terjadinya hari akhir. Mereka hidup bahagia. Dari wajah mereka tampak cahaya yang berseri-seri, sedikit pun tidak terlihat kemurungan dan kemuraman. Lantaran mereka itu tidak merasa kecewa atas keyakinannya yang kuat dan tidak merasa bersusah hati. Allah menegaskan bahwa mereka inilah orang-orang yang berhak menjadi penghuni surga. Mereka akan bertempat tinggal di dalamnya selama-lamanya. Disitulah mereka mengalami kebahagiaan yang abadi karena tidak akan merasa bosan dan jemu akan kehidupan, kenikmatan yang mereka rasakan. Dan tidak pula mereka takut akan berkurangnya kenikmatan atau dikeluarkan dari sana. Walladzina kasabus sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ushiyat wujuhuhum qita'am minal laili muzlima ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dan mereka meliputi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Wajah-wajah mereka seakan-akan ditutupi kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang menyebarkan kejahatan, mengerjakan keonaran di muka bumi, serta membangkang dan mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, mereka itu akan mendapatkan pembalasan yang seimbang, yaitu mereka akan menerima hukuman dari Allah yang setimpal dengan amalan perbuatan mereka. Wajah mereka tampak kusut karena mereka menderita akibat dari perbuatan syirik yang merasuk ke tulang sumsum mereka. Kejahatan yang telah meracuni diri mereka serta penganiayaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Pada saat itu mereka tidak dapat membela dirinya karena memang tidak dapat melindungi diri mereka atas mencegah
bencana yang akan timbul pada mereka. Demikianlah azab yang mereka rasakan dengan penuh penyesalan akibat menyembah berhala yang mereka anggap sebagai perantara yang dapat menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Itulah hari pembalasan di mana tidak ada seorang pun yang menolong mereka kecuali amal baik mereka. Firman Allah, yauma la yamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Surat Al-Infitor ayat 19. Sebagai tanda penyesalan mereka, wajah-wajah mereka terlihat hitam, kelam, laksana gelapnya malam. Tidak nampak sedikit pun percikan kilat, kemilau bintang, atau seberkas sinar bulan. Mereka benar-benar menyesali perbuatan yang dilakukan di dunia. Harapan mereka hampa karena berpegang kepada keyakinan yang salah dan mengingkari petunjuk Allah. Allah menegaskan bahwa mereka itu akan menjadi penghuni neraka yang kekal selama-lamanya dan tidak ada kemungkinan lagi bagi mereka untuk dapat melepaskan diri karena tempat itulah yang layak bagi mereka. Allah berfirman, wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Surat Al-Qiyamah ayat 24 hingga 25. Dan firman Allah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Surat Abasa ayat 40 hingga 42. Wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang mempersekutukan kami, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan di antara mereka dan sekutu-sekutu mereka berkata, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memperhatikan orang-orang musyrik bahwa pada suatu saat yang telah ditentukan Allah akan mengumpulkan penyembah berhala itu semuanya tanpa ada seorang pun yang ketinggalan, yaitu pada saat seluruh manusia akan diperiksa perkaranya. Allah pada waktu itu berbicara kepada mereka yang mempersekutukannya, sedang mereka terbungkam tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun karena kebingungan dan ketakutan. Mengapa mereka tidak lagi bersama-sama dengan sekutu-sekutu mereka di tempat itu, sehingga sampai saatnya nanti mereka menyaksikan apa yang akan diberlakukan kepada mereka serta keputusan apa yang pantas diberikan kepada mereka. Sebagai imbalan dari perbuatan mereka yang benar-benar melanggar larangan Allah serta bertentangan dengan firman mereka sendiri, yaitu mereka telah menyembah berhala. Mereka tidak dapat lagi memungkiri perbuatannya karena bukti-bukti telah nyata bahkan memberatkan mereka. Pada waktu itu sekutu-sekutu mereka memberikan kesaksian bahwa mereka sebenarnya tidak hanya menyembah sekutu-sekutu itu, akan tetapi mereka juga mempertuhankan hawa nafsu dan setan. Mereka itu menjadikan berhala-berhala sebagai alat untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian Allah memberikan penjelasan bahwa mereka dan sekutu-sekutunya akan dipisahkan dan masing-masing akan diperiksa. Mereka sebagai tertuduh, sedang sekutu-sekutu mereka menjadi saksi.
Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum lawafilin. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, bahwa sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Pada hari ini pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa berhala-berhala itu memberi pernyataan, sedangkan Allah cukup menjadi saksi antara berhala-berhala dengan penyembah-penyembahnya. Pada saat itulah berhala-berhala itu berlepas diri dari mereka dan mengatakan tidak tahu menahu akan perbuatan mereka. Pada prinsipnya mereka yang menyekutukan Allah itu akan disiksa karena mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka telah menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah, padahal mereka mengerti bahwa mereka dan berhala-berhala yang mereka sembah itu diciptakan Allah. Maka seharusnya Allah lah yang patut disembah, karena Dia zat yang mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap seluruh makhluknya, dan Dia berkuasa pula untuk mendatangkan manfaat dan kemudaratan apabila Dia menghendaki. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat waruddu ilallah maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di sanalah padang mahsyar. Setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa sesembahan yang selalu mereka ada-adakan. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa di padang mahsyar nanti seluruh manusia akan dikumpulkan untuk menerima pembalasan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan. Tidak ada seorang pun yang bebas dari hukumannya. Bagi yang berbuat kebajikan akan mendapatkan balasannya, dan sebaliknya mereka yang berbuat kejahatan akan mendapat pula siksanya. Kemudian urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah karena Dialah yang paling berhak menentukan keputusan untuk mereka. Pada saat itu apa yang mereka harapkan agar memberikan syafaat serta segala sesuatu yang dianggap dapat memberikan pertolongan akan sia-sia belaka. Tidak ada yang dapat memenuhi harapan mereka, apalagi akan menyelamatkan mereka dari siksaan yang akan menimpa. Allah berfirman, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Surat Al-Infitor ayat 19. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang menganugerahkan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Serta siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, apakah kamu tidak takut akan azab Allah? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada penduduk Mekah yang menentang kenabiannya, bahwa siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan siapa pula yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di bumi yang beraneka macam untuk manusia ataupun binatang ternak mereka. Pernyataan ini dimaksudkan agar orang-orang musyrik Mekah itu menyadari diri mereka sendiri dan ingat bahwa berhala-berhala itu sama sekali tidak sanggup menurunkan hujan, dan yang menurunkan hujan itu hanyalah Allah.
Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kepada mereka bahwa siapakah yang kuasa menciptakan telinga sebagai alat pendengaran dan mata sebagai alat penglihatan mereka. Sesungguhnya dengan kedua indera itu mereka dapat mengenali alam semesta dengan fenomenanya. Dengan telinga manusia dapat mendengar tutur kata orang lain, dan dengan perantaranya pula dapat menerima ilmu pengetahuan dan memperoleh pengalaman. Demikian pula dengan penglihatannya, manusia dapat melihat keindahan alam dan dapat menerima isyarat-isyarat yang dapat menuntun pikirannya untuk mengetahui siapa pencipta alam semesta. Tanpa kedua indera ini, manusia tidak dapat mengetahui dengan sempurna keadaan alam dunia. Dua indera ini disebutkan dalam dua ayat ini karena kedua indera itulah yang menjadi alat untuk menerima ilmu pengetahuan. Sehingga manusia mempunyai derajat lebih tinggi dari hewan. Sebab meskipun hewan mempunyai pendengaran dan penglihatan, tetapi hewan tidak diberi akal oleh Allah, sehingga binatang itu tidak dapat menerima ilmu pengetahuan kecuali sekedar insting kebinatangan. Apabila manusia suka merenungkan siapa yang menciptakan kedua indera itu, tentunya ia tidak akan ragu, bahkan tanpa berpikir panjang mereka dapat menemukan jawabannya. Apabila mereka menemukan jawabannya, tentulah mereka akan mensyukuri nikmat Allah, serta akan beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, dengan mengakui bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Zat-Nya berkuasa yang menciptakan panca indera itu. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk menanyakan kepada orang-orang musyrik bahwa siapakah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan, dan siapa yang menciptakan benda hidup dari benda mati dan menciptakan benda mati dari benda hidup. Pertanyaan ini sengaja ditanyakan untuk menumbuhkan kesadaran mereka bahwa hanya Allah lah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang mati. Setelah bumi ini diberikan kehidupan oleh Allah dan menurunkan air hujan, firman Allah, alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Surat Az-Zumar ayat 21. Tanda-tanda kehidupan pada setiap makhluk berbeda-beda. Tanda kehidupan pada tumbuh-tumbuhan ialah tumbuh-tumbuhan itu dapat terus tumbuh, berkembang dan membesar. Sedangkan tanda kehidupan bagi binatang ialah bergerak dan bernafas. Tanpa kehidupan serupa itu mudah dipahami dan diterima oleh akal manusia. Tetapi bagaimana tanda-tanda kehidupan dari biji-bijian, baik biji-bijian tunggal maupun berkeping dua, atau tumbuh-tumbuhan spora, dan bagaimana pula kehidupan pada ovum dan sperma, baik dari binatang dan manusia. Hal ini adalah suatu tanda yang sukar dibayangkan dan dianalisa oleh manusia. Oleh sebab itulah Allah memberikan tamsil yang mudah dipahami, yaitu mengeluarkan benda hidup dari benda mati, dan sebaliknya bagaimana mengeluarkan benda mati dari benda hidup untuk menyatakan kekuasaan Allah menciptakan segala benda mati atau benda hidup dengan kekuasaannya. Apabila seseorang mau meneliti asal mula kejadian biji-bijian, spora, ovum, dan sperma, serta segala macam akal kehidupan, maka mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa asal mula kehidupan makhluk yang ada di bumi berasal dari benda mati. Sudah tentu pendapat ini berlawanan dengan pendapat para ahli biologi yang mengatakan bahwa segala jenis yang hidup tidak akan timbul kecuali dari yang hidup. Memang pendapat ini kelihatannya benar apabila kita tinjau dari siklus peredaran kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi apabila ditinjau dari asal mula kejadiannya, tentulah pendapat tadi tidak tepat. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan siapakah yang mengendalikan segala macam urusan makhluk di bumi ini. Pengendaliannya sangat mengagumkan. Segala macam kehidupan diatur dengan hukum-hukum yang serasi dan seimbang. Maka bagi orang yang mau merenungkan hukum-hukumnya,
ia akan memberikan jawaban dari semua pertanyaan itu. Bahkan yang menciptakan segala-galanya ialah Allah. Tuhan seru sekalian alam dan Dia pula yang mengurus dan mengendalikannya. Allah memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengatakan kepada kaum musyrikin, mengapa mereka tidak memelihara diri mereka agar terlepas dari kesesatan? Apabila mereka mau memelihara diri mereka, tentulah mereka tidak akan terjerumus kepada kemusyrikan dan menjadi penyembah-penyembah berhala. Sembahan-sembahan selain Allah itu sedikit pun tidak mempunyai kekuasaan untuk mendatangkan kemudorotan atau kemanfaatan kepada mereka. Shadaqallahul azim, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.